Kembali lagi di Golf Healthline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Tadi keseruan kita terpotong, mungkin buat teman-teman yang baru hadir di segmen ini ada saya Anjana dan juga Mas Uke, dan di sini sudah kedatangan Pak Mas Rizal dan juga Pak Heri. Tadi perbincangannya agak sedikit terputus karena kita sempat membahas mengenai lapangan golf Pondok Indah sendiri. Betul. Nah mungkin bisa ditambahkan sedikit nih dengan Pak Heri, sebenarnya mungkin perbedaan dari golf course-nya ini sendiri atau klubnya itu seperti apa? Terima kasih Anjana. Ya. Jadi penyelenggara pertandingan pada hari ini itu adalah klub. Jadi Pondok Indah Golf Club. Tentunya kita karena kita klub Pondok Indah ya kita tentu menggunakan lapangan Pondok Indah. Ya. Dan Pondok Indah Golf Course itu memberikan support penuh kepada pelaksanaan dari turnamen ini sendiri, tetapi secara organisasi memang klubnya itu berbeda. Klub kami itu terdiri dari member-member dari Pondok Indah. Jadi semua volunteer di sini, tidak ada yang menerima gaji, tidak. Jadi semua bekerja secara volunteer, disupport penuh didukung penuh oleh Pondok Indah Golf Course. Gitu. Hanya itu aja saya ingin. Ya, jadi memang banyak pemain-pemain memang didukung secara penuh ya di sini ya, amatir-amatir supaya mungkin bisa berkembang dengan maksimal dan bisa berkancah di internasional juga harapannya di akhirnya ya Pak. Nah mungkin melihat pertandingan hari ini gitu ya, dengan di leading oleh Sumut, namun kita ada di leading oleh pemain-pemain Sumut, namun ada harapan-harapan. Mungkin dari Pak Mas Rizal atau Pak Heri ada ini nggak harapan khusus harus dimenangkan oleh pemain Indonesia atau seperti apa gitu? Atau mungkin ini pertanyaan ditambahkan, diperjelas. Punya jagoan-jagoan nggak Pak masing-masing? Jagoan, betul. Siapa yang dijagokan gitu loh Pak? Ya, saya rasa pertanyaan Mbak Anjana tadi jawabannya itu pasti. Bahwa kita baik sebagai penyelenggara ataupun dari lapangan golf Pondok Indah, pasti kita berharap itu atlet kita yang memenangkan turnamen ini. Karena kita juga ingin kalau mereka berhasil di sini, setelah itu mungkin mereka bisa ikut di turnamen yang jauh lebih besar skopnya dan jauh lebih kompetitif para pesertanya. Itu pasti. Dan di antara mereka itu yang mana ya kita berharap tentu yang terbaik saja gitu ya. Mungkin mau ditambahkan sedikit sama Pak Heri? Ya, kebetulan yang unggul pada hari ini Rehan adalah juara junior tahun lalu ya. Saya pribadi mendukung Rehan untuk memenangkan turnamen kali ini. Oh, oke. Keluar jagoannya kalau udah sama keluar Pak Heri. jagoannya. Iya. Pak Rizal yang belum nih. Kalau saya mengharapkan yang terbaik dan siapapun itu atlet kita. Indonesia Yang ya. penting Indonesia yang penting menang. itu betul. Nah, kita akan lihat sedikit nih ada highlight dari pertandingan opening round, di mana highlightnya ada Kristianto juga, terus ada Rehan juga. Ya ini salah satu pemain yang berada di posisi atas. Sepertinya ini Kristianto ya kalau saya lihat dari belakang karena ini kan kita membelakangi. Dan terlihat bagaimana ya dengan putting yang seperti tadi dilakukan membuktikan bahwa memang ya skornya layak untuk mendapatkan atau menjadi leaders di hari pertama ini. Ya. Ini kita saksikan Rai, atlet pegolf dari Jawa Barat yang hari ini bermain bersama Christina Natalia Yoko. Yoko juga menjadi salah satu pemain yang dinanti-nantikan nih oleh masyarakat Indonesia, khususnya golfer perempuan ya. Ya betul, karena memang apalagi beberapa minggu yang lalu dia baru saja memenangkan turnamen besar juga ya dengan skor yang lumayan fantastis. Dan kita saksikan saat ini Elaine Wijaya. Juara tahun yang lalu ya. Ya, Dan ini kalau boleh dibilang juara bertahan. juara bertahan. Dan Juara bertahan. sebenarnya hari ini juga cukup bagus. Ya saat ini berada di posisi leaderboard ya. atas Atas untuk ya, teratas ya. kategori ladies. Iya Ya, betul. leaderboard. Apakah sebenarnya penguasaan lapangan ini juga menjadi salah satu faktor yang penting ya untuk atlet sendiri bisa memenangkan di Pondok Indah sendiri?
memang kalau dari kacamata seorang pemain ya, memang ada beberapa lapangan yang memang secara visual itu kalau mereka merasa cocok, itu mereka akan lebih nyaman bermain di situ. Dan dengan merasa nyaman itulah akan lebih keluar permainannya, biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa course yang kadang-kadang secara visual dia kurang nyaman, itu akan berpengaruh ke permainannya dia sendiri. Ini mungkin yang terjadi di Elaine saat kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kalaupun dia tidak juara, selalu berada di posisi 5 besar. Jadi saya kira memang boleh dibilang ya Pondok Indah ini cocok untuk permainannya Elaine, kira-kira seperti itu. Dan mungkin bisa saya tambahkan Mbak Anjana, kalau pemain itu ingin menerapkan course manajemen yang baik, mereka harus mengetahui lapangannya. Makanya mereka harus mempersiapkan diri sejauh hari mungkin lah, mengenal lapangan, sehingga pada waktu kompetisi itu mereka tahu betul setiap hole itu mereka harus melakukan apa. Gitu. Betul. Dan mungkin tadi setelah bermain saya sempat berbincang gitu ya dengan beberapa pemain yang bilang bahwa wah untuk ladies di Pondok Indah susah banget nih hari ini karena dari Tibiru katanya gitu jauh banget katanya. Betul Pak? Betul. Kalau boleh saya tambahkan sebagai pemain ini saya jawab ya. Bukan hanya ladies yang sulit bermain di Pondok Indah, tapi men pun sebetulnya sulit sekali bermain di Pondok Indah. Apalagi kalau kita harus bermain dari black tee ya di Pondok Indah. Ada beberapa hole yang boleh dibilang killer holes kalau saya boleh bilang. Jadi stretch di front nine itu 7, 8, 9 itu dan 16, 17, 18 itu 6 hole yang finishing holes yang memang sangat strong, sangat kuat, sangat sulit untuk bisa ditaklukkan. Jadi memang bukan hanya ladies, yang men juga pasti akan mengalami kesulitan yang sama. Inilah, ini salut buat Pak Rizal dan teman-teman yang sudah mempersiapkan lapangan begitu. Jadi Mbak Jana kalau komentar-komentar banyak pemain ya, Pondok Indah ini kan dibandingkan dengan lapangan lain tidak banyak azarnya yang kelihatan ya. Betul. Tidak ada hilly, tidak banyak lembah, tidak terlalu banyak air gitu. Tapi mohon maaf ya, kalau untuk dapat skor baik di Pondok Indah tidak segampang itu. Sulit ya. Tapi Pak Rizal, inilah yang membuat Pondok Indah itu menarik. Betul. Terutama untuk para sponsor kita. Betul. Medco itu kebetulan adalah banyak teman-teman dari Medco itu yang bermain di Pondok Indah, karena itu Medco bersedia untuk menjadi title sponsor dari turnamen ini dan menjadi sponsor utama. Dan tentunya juga sponsor-sponsor lain seperti kita bisa lihat di sini. Turnamen ini juga bisa kita laksanakan berkat dukungan dari para sponsor. Betul Pak Eri. Pasti sih karena melihat Pondok Indah yang selalu berkontribusi, selalu menjadi lapangan untuk pertandingan internasional itu juga membuktikan bahwa kesulitan di sini bukan mudah, melainkan sulit gitu ya Pak. Nah mungkin kita bisa lihat nih ada leaderboard yang tadi sempat dilihat juga bahwa memang leaderboard sementara masih diunggulkan oleh 2 pemain dari PON kita untuk yang laki-laki dan untuk ladies mungkin masih Elaine Wijaya juga. Ya kita saksikan ini leaderboard yang ladies, di mana dipimpin oleh Elaine Wijaya dengan skor even par. Kemudian di posisi kedua ada Rai Gelis Zulandari dari Jawa Barat dan ada tadi kalau nggak saya lihat ada Bianca juga itu atlet dari DKI yang berada di posisi ketiga dengan skor 3 over par. Jadi bisa dilihat dan bisa dibuktikan bagaimana respon atau komen dari para ladies golfers ini yang menyatakan bahwa lapangan golf Pondok Indah ini sulit. Terbukti bahwa skornya belum ada yang under di hari pertama ini. Betul, padahal sempat under ya, namun di even par sekarang. Ya akhirnya berada di posisi even par, ya dibanding dengan pemain-pemain yang men, di mana beberapa dari mereka yang berhasil membukukan skor under par di hari pertama ini. Itu pun nggak banyak undernya. Dan kalau kita lihat mungkin di leaderboard tadi pemain-pemain dari golfer ladies yang ikutan belum terlihat begitu banyak ya Pak. Memang targetnya apakah jumlahnya seperti itu atau bagaimana? Ya, memang karena terbatasnya kapasitas dari pertandingan kita dari kompetisi ini, dari turnamen ini, kami sengaja mengundang lebih banyak men golfers amatir daripada ladiesnya. Jadi memang kalau idealnya memang 120 ya, jadi kita jauh lebih mudah untuk mengundang lebih banyak ladies golfersnya, jadi gitu.
Tapi spesial sih, berarti kan ladies golfer yang ikut memang yang terpilih, dan pastinya untuk pemain-pemain amatir yang ladies khususnya yang ingin melihat bagaimana penampilan pemain ladies yang terpilih ini bisa langsung datang ke sini gitu ya Pak. Baiklah, terima kasih banyak Pak sudah hadir di sini, Pak Rizal dan juga Pak Heri. Terima kasih atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Menarik banget ya Oke pembahasan kita di hari pertama turnamen amatir bergengsi ini pastinya. Nah, untuk para pecinta golf yang memang penasaran bagaimana sih berlangsungnya turnamen selama 3 hari ini, boleh langsung datang ke sini karena gratis, free. Jadi bisa langsung datang, bisa langsung melihat bagaimana pemain-pemain jagoan amatir-amatir Indonesia. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Langsung saja buat yang ingin hadir besok bisa langsung datang. Kita tutup untuk hari ini, besok pun kita masih akan live jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana. Akhir kata saya Anjana Demira bersama dengan Saya Uke Henderman. sampai jumpa.